Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, Yang terakhir. kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Tidak malu bertobat. Renungan oleh Romo Nolaskus Harsantioko Okar. Sahabat Cafe Rohani, melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Bahkan dosa adalah bagian dari hidup manusia. Sayangnya, hanya sedikit orang yang mau dengan jujur mengakui kesalahan, kelalaian, dan dosa mereka lalu menyesalinya. Maka sungguh sebuah sikap yang luhur kalau orang mau bertobat dan mengakui kesalahannya. Injil hari ini mewartakan perumpamaan Yesus tentang 2 anak yang berbeda sikap. Anak sulung menjawab, "Ya," tapi tidak pergi. Sedangkan anak kedua menjawab tidak mau, tapi kemudian menyesal dan pergi melaksanakan perintah bapaknya. 2 sikap ini tentu membawa konsekuensi dalam hidup mereka. Sesungguhnya kedua anak ini sama-sama tidak konsisten. Jawaban mereka tidak sinkron dengan tindakan. Tapi rupanya Tuhan Yesus lebih menghargai jawaban anak yang kedua daripada anak yang pertama. Yang pertama mengandalkan kata-katanya, sedangkan yang kedua mengandalkan perbuatannya. Mengapa jawabannya dari anak pertama tidak mendapat apresiasi dari Yesus? Karena sikap anak pertama merupakan cetusan sikap acuh tak acuh menampik undangan kasih Allah. Suatu kelesuan dan kemalasan hati nurani untuk menemukan Allah dalam karya nyata. Sedangkan anak kedua menyesal atas jawabannya dan segera ia melaksanakan kehendak Allah. Lewat perumpamaan ini, Yesus mau menunjukkan siapa yang layak dan tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Seperti anak kedua yang semula menolak perintah ayahnya, tapi kemudian menyesal dan melakukannya. Demikian juga para pemungut cukai dan para pelacur yang mengalami cinta Yesus. Mereka membarui hidup mereka untuk menjawab tuntutan Yesus. Kita dipanggil untuk mencari dan melaksanakan kehendak Allah. Kita diundang untuk tidak malu berubah. Maka, mari kita bertobat dan melayani Allah dengan ketaatan penuh. Allah akan menyediakan kerajaan Allah bagi kita kalau kita tekun setia melaksanakan perintahnya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.